Om Swastiastu, selamat pagi mahasiswa yang mengikuti pembekalan KKN PPM di era pandemi COVID-19 atau new normal. Nah, Bapak akan memberikan materi adalah yang berkaitan dengan filosofi KKN PPM. Nah, ada hal-hal yang cukup penting harus kita tahu sebagai mahasiswa KKN, terutama KKN ketika pandemi 19 ini adalah bahwa pandemi COVID-19 itu tidak ada alasan karena COVID-19 jadi malas bergerak. Nah, di situ persoalannya. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa dosen, ini sebagai dosen harus senantiasa beraktivitas meskipun wabah COVID-19 melanda Indonesia. Nah, kita tahu tetap Tridharma Perguruan Tinggi itu berjalan. Mengapa? Karena kita bisa mengadakan KKN PPM itu di rumah dan di kursi dengan tetap menerapkan physical distancing dan standar protokol kesehatan. Nah, ada hal-hal yang penting juga perlu kita perhatikan untuk mahasiswa nanti, termasuk nanti kepada dosen pembimbing, bahwa COVID-19 dan implikasinya pariwisata di Bali. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena fokus kita lebih banyak KKN PPM itu di Pulau Dewata, Pulau Bali yang kita cintai ini. Nah, di sini di Bali ini tumbangnya bisnis perjalanan wisata di Bali. Mengapa tumbang? Karena pemerintah perlu membijaksanai pergerakan manusia, kebijakan sejumlah daerah menutup destinasi wisata dan sejumlah modal transportasi, membatasi operasional. Nah, intinya percuma buka kalau nggak ada tujuan. Artinya buka wisata karena pandemi. Nah, di situ terjadi penghentian operasional demi turut mempercepat landainya penyebaran corona. Karena kita KKN berkaitan dengan corona ini, COVID-19 ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan nasional dan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, Kementerian Kesehatan hari Minggu tanggal 5 bulan 4 telah mengeluarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB yang menjadi dasar-dasar teknis pelaksanaan tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini kita harus memperhatikan persoalan-persoalan prinsip pelaksanaan KKN PPM. Nah, yang pertama itu merupakan suatu aktivitas bersifat win-win. Artinya apa? Win-win ini antara dosen, mahasiswa, KKN PPM melalui daring, bahwa nanti di sini kita bisa win-win dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Kondisi apa? Nah, ini mereka memberikan permasalahan, kitalah sebagai dosen dan sebagai juga mahasiswa KKN memberikan solusi. Oleh karena itu, Anda banyaklah mengetahui pengetahuan tentang COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, merupakan kegiatan yang terstruktur hasil dan dampaknya. Nah, ini harus terstruktur, tidak boleh asal-asalan. Artinya ada perencanaan di sana, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian, dan kemudian pengembangan berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Bali. Dari situ. Kemudian mempunyai tema. Tema ini penting. Temanya apa? Temanya yang jelas. Nah, core activity. Kemudian juga merupakan bentuk co-creation. Nah, co-creation ini yang dimaksud adalah dosen, pemerintah, industri, pengusaha, stakeholder lainnya itu memberikan solusi kondisi real ini. Kondisi realnya apa? Nah, pandemi COVID-19 ini akan memberikan makna kepada kita bahwa kondisi real di masyarakat kita perlu memberikan solusi. Di situ dia memberikan solusi
melalui kegiatan KKN PPM daring. Nah, kemudian KKN itu mudah-mudahan mempunyai keberlanjutan kegiatan dengan skema co-financing. Co-financing ini berkaitan dengan pendanaan. Pendanaan itu adalah bisa dari pemerintah, juga bisa dari yang penting ada mahasiswa KKN ini pintar-pintar berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan masyarakat, sasaran siapa saja, sehingga nanti mampu memecahkan masalah dengan masyarakat juga. Karena intinya kan masyarakat yang kena bisa adalah desa adat, bisa banjar, bisa RT, bisa RW, dan seterusnya, termasuk juga petani akan bermasalah juga berkaitan dengan ini. Yang di sini yang jelas itu adalah berkaitan dengan pariwisata, karena Bali core-nya adalah pariwisata, kan begitu. Kemudian yang ketiga ini di sini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk menentukan tema yang dipilih. Nah, fleksibilitas tema-tema apa yang Anda akan pilih dalam kegiatan KKN, terutama dalam membuat kelompok itu harus ada temanya, ada judulnya juga, judul KKN. Bahkan judul yang dengan kelompok-kelompok lainnya jangan sampai sama. Nanti kalau sama, kita laporannya ke Ristek Brain itu akan merah. Nah, disitulah yang harus kita perhatikan juga. Kemudian yang ketiga merupakan kegiatan terintegrasi antara LPM dan fakultas dan pusat studi. Nah, di sini kegiatan kita ini adalah merupakan integrasi dari pandangan seorang lembaga LPM dan fakultas dan juga pusat studi yang berkaitan mengkaji berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian merupakan kegiatan kombinasi antara learning proses dan problem solving. Ini Anda terutama mahasiswa di situ adalah ada proses belajar di masyarakat sekaligus memecahkan masalah masyarakat. Anda membawa teori, membawa hasil penelitian, membawa secara otodidak dapat memahami masyarakat bagaimana yang harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kemudian ini berbasis riset, artinya pengabdian masyarakat berbasis riset. Ini yang paling penting. KKN PPM ini adalah pengabdian berbasis riset. Itu semestinya ada riset. Bisa saja bukan Anda yang riset, tetapi hasil riset di suatu daerah Anda baca dari jurnal, Anda baca dari hasil penelitian, Anda aplikasikan untuk kepentingan masyarakat. Karena intinya dalam filosofinya adalah bagaimana perguruan tinggi bukan hanya sebagai menara gading tetapi menara air. Intinya bahwa filosofinya adalah bagaimana perguruan tinggi dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Di situ intinya filosofi itu. Kemudian tujuan KKN PPM. Tujuan KKN PPM di sini adalah meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. Mahasiswa itu harus empati terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama kita di masyarakat Bali, terutama masyarakat Bali di Pulau Dewata, kan di situ. Karena Anda KKN itu adalah KKN di Pulau Bali, dan ada yang dari Lampung, tetapi nanti laporannya laporan individu, tapi laporan kelompoknya adalah laporan kelompok tentang persoalan-persoalan yang ada di Pulau Bali yang terkait dengan COVID-19. Kemudian pelaksanaan terapan interaction teamwork, artinya bagaimana terapannya ini secara teamwork Anda menyelesaikan, karena dalam satu kelompok itu ada 20-30 orang. Nah, inilah tugas dari mahasiswa KKN untuk memecahkan bersama melalui daring, memberikan informasi, bahkan ikut menangani ketika memang dibutuhkan bisa oleh desa adat, oleh Pak Camat, oleh Kelian adat, oleh desa adat, dan seterusnya. Nah, ini
Anda melaksanakan terapan feedback secara network. Kemudian menanamkan nilai kepribadian dan berdimensi luas. Nah, menanamkan nilai, nah ini intinya dengan KKN ini, KKN PPM, nah ini terutama KKN khusus berkaitan dengan kebencanaan kesehatan pandemi COVID-19, maka di sini menanamkan nilai-nilai yang supaya terutama adalah masyarakat itu jangan sampai kena pandemi COVID-19. Nah ini tanamkan nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang hidup masyarakat, kita bisa gali nilai-nilai apa yang ada di Bali, kearifan lokal yang berdimensi luas. Artinya bisa saja apakah nanti Anda paham tentang pengobatan, tentang hukumnya, berikan pendampingan kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan daya saing nasional. Nah ini pada intinya KKN PPM ini adalah meningkatkan daya saing karena kita berkreasi terus, berinovatif di kampus, kemudian dipraktekkan. Labnya adalah di masyarakat. Lab dari semua kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah labnya adalah di masyarakat. Nah, masyarakat inilah lab kita, karena tujuan KKN sekaligus perguruan tinggi itu adalah bagaimana mensejahterakan bahkan memakmurkan masyarakat. Bukan ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu untuk diabdikan. Kemudian menanamkan jiwa peneliti. Nah, menanamkan jiwa peneliti ini adalah karena Anda sudah di masyarakat, otomatis mungkin saudara dari COVID-19 ini Anda dapat meneliti yang berkait bagaimana pencegahan dari aspek kedokteran, dari aspek misalnya dari pertanian, bisa saja jenis makanan apa yang harus kita makan sehingga COVID itu tidak menjadi bahaya bagi kita, bahkan bagi masyarakat. Nah ini barangkali menanamkan jiwa peneliti yang terus dipraktekkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kemudian makna pemberdayaan. Nah, makna pemberdayaan ini adalah paling tidak kita ada pengembangan. Di situ dikembangkan. Pengembangan apa? Potensi-potensi apa yang ada dalam masyarakat itu kita kembangkan untuk penyelamatan masyarakat kita dari COVID-19. Kemudian memperkuat potensi atau daya empowering. Nah ini memperkuat potensi apa yang ada di masyarakat ketika COVID-19 ini. Mungkin saja ada berbagai bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk sejenis pohon yang mungkin bisa buah yang bisa membantu masyarakat yang kena, misalnya ada gejala, ada obat, pasti semua ada penyakit, saya kira pasti nanti akhirnya kalau kita inovatif dan kreatif ada obatnya. Nah inilah perlunya perguruan tinggi itu terus mengadakan kreativitas untuk meneliti persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini, bahkan di dunia ini, karena pandemi ini sudah dunia ini. Nah terciptanya kemandirian. Nah kemandirian dari suatu masyarakat ini kan karena sumber daya manusia ini sudah semakin unggul. Kalau kita unggul, ya kita di mana saja bisa berkarya atau hidup. Nah disitulah terciptanya manusia-manusia, karena dari dididik sudah di kampus, kemudian dilepas ke masyarakat, kita mampu nanti. Kan di situ sudah biasa dia, bukan ilmu untuk ilmu, tetapi ilmu untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian tujuan pemberdayaan ada di sini, memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal. Nah, kondisi internal ini persepsi mereka sendiri apa itu tidak, biasanya masyarakat tidak tahu potensinya. Yang tahu adalah biasanya ya kita sebagai intelektual, sebagai sarjana-sarjana inilah, intelektual inilah yang akan bisa melihat. Nah kemudian maupun kondisi eksternal. Nah ini eksternal struktur sosial yang tidak adil misalnya. Tapi sekarang yang kita lihat adalah
faktor luar ini adalah begitu ada persoalan misalnya di Cina, di Wuhan, dan langsung merebah ke seluruh dunia. Nah sekarang itulah yang harus dikelola supaya masyarakat kita tidak kena COVID-19. Nah ini yang perlu harus kita pahami baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa itu sendiri ketika di lapangan. Kemudian juga menjaga dirinya jangan sampai kena COVID. Nah ini harus protokol kesehatan harus tetap dipergunakan, dilaksanakan, jangan sampai lalai kita. Karena lalai kita pasti berbahaya bagi kita, baik kakak mahasiswanya jangan sampai lalai apa yang harus dilakukan dalam COVID-19 ini, terutama ketika kita KKN PPM di masyarakat. Selanjutnya indikator pemberdayaannya. Apa itu indikatornya? Ada perbaikan ekonomi masyarakat. Nah ini COVID-19 sudah pasti ekonomi turun. Bagaimana dengan KKN ini paling tidak bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Mahasiswa ini bisa memberikan motivasi, termasuk dosennya yang sebagai dosen pembimbing harus proaktif kepada mahasiswanya memberikan bimbingan. Jangan terus dikontak, tidak ada komunikasi, karena semuanya kontaknya melalui daring. Bahkan bisa saja nanti kita bentuknya physical distancing, kita bertemu dapat offline bisa, daring bisa, online kan begitu. Akan tetapi ini harus dijaga baik-baik berkaitan dengan protokol kesehatan. Kemudian kemandirian. Kemandirian ini adalah sudah tentu dengan diberikan pendampingan, advokasi artinya mereka didampingi sehingga nanti dapat memecahkan persoalan-persoalan masyarakat terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Nah, inklusi, nah ini walaupun masyarakat kita masyarakat yang Bali, tetapi tetap kita harus mengetahui persoalan-persoalan di dunia yang berkaitan COVID-19. Nah ini harus kita berikan pemahaman. Misalnya di suatu negara bagaimana pemecahannya, di negara lain bagaimana pemecahannya, sehingga mungkin kita di Bali banyak ada obat-obat tradisional yang mungkin bisa berikan pemahaman kepada masyarakat. Nah itu satu contoh. Terutama nanti di sini juga tentang partisipasi masyarakat bagaimana setelah kita memberikan suatu informasi, apakah dia partisipasinya dia ada reaksi positif, negatif. Nah itu harus kita partisipasi masyarakat itu tetap harus diberikan, dijaga, dan supaya responnya positif. Kemudian ada konsep pemerataan di situ, pemerataan informasi, pemerataan segala-galanya berkaitan. Nah di sini berbasis pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal ini Bali banyak sekali pengetahuan lokal yang berkaitan dengan usada barangkali. Apakah Anda boleh mempergunakan ini berbasis pengetahuan lokal. Pengembangan kapasitasnya apa? Masing-masing mahasiswa memiliki kapasitas berdasarkan disiplin ilmu, disiplin hukum, ya kapasitasnya melihat dari produk hukum apakah terjadi konflik norma kabur dan seterusnya. Artinya bagaimana mahasiswa bisa memahami dari produk hukum, memberikan kalau ada kesalahan dia bisa memberikan pengertian kepada masyarakat yang berkaitan dengan aspek hukum. Nah intinya di situ Anda juga proses pembelajaran, belajar dari masyarakat, dari etiknya Anda membawa teori yang berkaitan dengan pandemi ini. Banyaklah saudara membaca buku atau referensi lainnya baik di internet dan seterusnya, sehingga Anda mampu memberikan jawaban kepada masyarakat. Kemudian di sini indikator pemberdayaan itu akuntabilitas, harus semuanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada perguruan tinggi, kepada dosen pembimbing, kepada panitia, sehingga apa yang diminta oleh panitia KKN, oleh LPM, oleh rektor, oleh sistem, ya itu harus diikuti.
termasuk itu akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan KKN ini main-main di masyarakat begitu. Kemudian kita berwacana ini, wacana KKN PPM pra pandemi COVID-19. Memang ketika belum ada pandemi, memang fokus kita lebih banyak kemiskinan. Tetapi sekarang tadinya sudah naik, tidak miskin menjadi miskin karena pandemi ini. Tadinya dia masyarakat bekerja di pariwisata, sekarang dirumahkan ya, apalagi tidak diberikan misalnya sangu, dan ini akan menjadi kembali miskin kan. Inilah yang harus kita dari pra-nya begini, bagaimana kemudian setelah pandemi kemudian new normal bagaimana. Nah ini kita harus bedah itu sehingga Anda mampu memberikan solusi dari situ. Nah intinya di sini adalah pemberdayaan itu adalah suatu upaya mengangkat daya dan potensi yang ada tiap anggota masyarakat. Potensi termasuk anggota masyarakat baik personnya, karena di situ ada pendampingan kepada misalnya untuk individu kan, tugas individu pendampingan misalnya kepada anak-anak dalam hal proses belajar begitu, bisa diberikan pendampingan. Intinya mereka terpendam potensinya, tapi mereka tidak tahu. Nah oleh karena itu baik potensi SDM-nya, sumber daya alam dan potensi lainnya itu harus kita kembangkan, kita berdayakan itu. Kemudian berkaitan dengan filosofi ini, kita sebenarnya berkaitan dengan filosofi ini, filosofi bagaimana kita harus mampu mencari persoalan-persoalan sampai ke akar-akarnya. Logos yaitu di situ intinya kita harus bijaksana. Filosof itu artinya orang yang bijaksana. Kalau logos itu adalah berdasarkan pikiran, logos, pikiran yang logika, artinya pikiran yang rasional. Intinya dari situ akan kita lihat bagaimana sejarah KKN terutama di Indonesia. Nah, memang pertama yang mencetuskan itu adalah UGM tahun 1949 sebagai Universitas Perjuangan. Nah itu muncullah ide-ide dari situ, sehingga pada tahun 1951 sampai 1962 UGM mengerahkan mahasiswa untuk mengisi kekurangan guru di sekolah lanjutan di luar Pulau Jawa. Program ini ada program supaya mereka-mereka yang buta huruf termasuk itu di sini. Nah, dari sinilah nanti kemudian tahun 1971 Dirjen Pendidikan Tinggi pada saat itu Depdikbud Profesor Kusnadi Arjo Sumantri dari UGM mengusulkan program KKN mahasiswa sebagai kegiatan intrakurikuler bersifat pilihan, yaitu ada 3 universitas, yaitu UNAN wilayah Barat, UGM wilayah Tengah, dan UNHAS wilayah Timur. Selanjutnya tahun 1972 KKN diperluas di 13 universitas, Unsia, USU, UNAN, Unsri, Unfak, UGM, Undip, Unibro, Unud, Unlam, Unhas, Unsrat, dan Unpati. Nah ini Universitas Patimura. Kemudian 1979 KKN di UGM bersifat wajib dengan Panglima Development, itu adalah pembangunan. Nah kemudian filosofi sejarah KKN kalau kita lihat tahun 1999 lahirlah KKN tematik sebagai respon terhadap dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi berdampak gitu. Nah oleh karena itu tahun 2000 sampai 2004 KKN dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat yang ditempati, dan ada anggap KKN memperlama masa studi. Nah ini kemudian dikaji ulang KKN itu, dikaji ulang, mungkin karena prosesnya juga dari tahun 49 sampai tahun 2005 itu dikaji ulang. Kemudian UGM sebagai perintis KKN memperbaiki
citra dan mutu KKN. Ini ada kritik terhadap KKN. Nah, kemudian tahun 2006 konsep KKN PPM dipresentasikan di Pura UNESCO. Nah, ini sudah tentu ini mendapat respon. Nah, artinya KKN ini memang di Indonesia yang lebih membuat kegiatan seperti ini. Kemudian di negara Indonesia maksudnya, ya. Kemudian lahirlah KKN PPM pembelajaran pemberdayaan masyarakat UGM dengan paradigma pemberdayaan perempuan dan berbasis riset. Nah, ini mengapa berbasis riset? Nah, dari hasil riset ini bisa diabdikan kepada masyarakat, termasuk hal-hal yang penting harus diketahui, misalnya di daerah-daerah gunung berapi, bagaimana harus kita berperilaku di sana, termasuk sekarang kita bagaimana berperilaku ketika pandemi COVID-19. Nah ini harus semestinya ini berbasis riset ya, KKN-nya berbasis riset. Nah, sampai sekarang berbasis riset. Nah, bagaimana pendanaan pengabdian kepada masyarakat? Nah, dananya boleh, donaturnya masyarakat, boleh. Kan itu ada persetujuan antara Anda diberikan donasi. Nah, ini dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, misalnya kalau ada dana kurang tinggi, negara kurang tinggi ini maksudnya kurang tinggi, misalnya pemerintah kurang tinggi menyiapkan. Nah, tapi karena swasta ada, kita mahasiswa bayar dan untuk kepentingan Anda dikembalikan lagi. Nah, amal usaha nanti ada CSR, perusahaan, pemerintah atau luar negeri nggak mampu mencari dana. Nah, ini tugas dari kita semua. Kemudian peran dosen yang dapat dilakukan. Peran dosen yang dapat dilakukan di sini adalah pertama yang berkaitan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam KKN PPM di era COVID-19. Dosen dan mahasiswa KKN PPM itu bersinergi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19, termasuk dalam new normal ini. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam mencegah COVID-19, nah kembali supaya masyarakatnya berdaya dan mampu berperan. Bagaimana berdaya dan mampu berperan? Intinya di sini konsepnya pemberdayaan masyarakat dalam mencegah COVID-19 adalah segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya. Tadinya tidak berdaya karena sudah memiliki potensi supaya menjadi berdaya, terutama dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, peran dosen pembimbing KKN PPM COVID-19 era dan new normal merencanakan program KKN di wilayah kerja Banjar, desa, kecamatan, kabupaten. Mahasiswanya 20-30 orang menjadi suatu kelompok. Nah, di sini ada dosen DPR, dosen pembimbing lapangan, dua dosen. Program kegiatannya bisa apa? Bisa ini produksi barang terkait COVID. Kemudian pemberian materi rohani berkait dengan COVID. Karena dampak COVID ini banyak yang stres karena biasanya banyak uang karena dia sudah bisa kerja di pariwisata, tidak kerja sekarang uang tidak ada. Nah, ini banyak juga yang stres. Nah, perlu juga ada penyuluhan hukum, pengelolaan bantuan sosial dan distribusi logistik. Pembimbing kegiatan belajar anak-anak itu boleh membimbing anak-anak, kan begitu. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan di sekitar kita adalah pertama, pendataan kesehatan warga Banjar, adat, desa kelurahan. Boleh. Bagaimana caranya? Nah, cari WA aja karena daring. Nah, nanti bisa lewat WA kita, WA bisa, lewat email bisa. Kemudian kita ada e-learning. Kalau Anda nanti laporannya lewat e-learning, lewat Moodle, kan begitu. Di situ dia. Nah, faktor risiko penularan COVID-19. Faktor risikonya apa? Nanti saudara dapat bermusyawarah faktor-faktor penyebabnya. Kemudian musyawarah dengan klien Banjar, desa adat, desa dinas, kelurahan, PKK, petani, nelayan, buruh pasar, pedagang, tradisional. Nanti kalau memungkinkan, nah ini harus kita hati-hati juga.
memungkinkan, jangan zona merah karena sana ujung-ujung tidak mempergunakan standar kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Kemudian menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan apakah mungkin keberlanjutan. Nah ini keberlanjutan. Kemudian intinya dalam KKN PPM bukanlah untuk ini dia. Kok masih lapar? Nah, bukan KKN ini hanya intermezzo saja berkait dengan KKN, bukanlah untuk ini untuk makan-makan. Padahal Anda tugasnya melalui daring memecahkan masalah, Anda ngumpul-ngumpul, buat rujak, terus dan lain-lain, lupa membuat kegiatan-kegiatan. Bukan itu maksudnya di sini. Nah ini yang. Kemudian ini kita ambil karena Pak dosen hukum, Pak ambil dari berkaitan dengan ini. Jangan Anda bergerak kalau disuguhkan makanan. Artinya kalau ada uang bagaimana Anda inovatif, kreatif bisa membuat kegiatan ini bisa sudah kumpulkan dari kelompok Anda, bagaimana harus ada ketua kelompok dan seterusnya, bagaimana memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ini Anda ke lapangan bukan untuk tujuannya nanti saya akan menjadi DPR ini, saya di situ mengumpulkan orang-orang, kemudian mengumpulkan orang nanti setelah terkumpul orang-orang nanti suara ini bisa dijual gitu misalnya, artinya kepada calon-calon misalnya DPR dan lain sebagainya. Nah ini bukan itu yang dimaksud Anda ke lapangan berkaitan KKN COVID-19. Nah kemudian ini termasuk juga bukan mempergunakan uang Anda, ya, bisa jangan di situ kan mahasiswa diberikan uang oleh keluarga, oleh orang tua. Nah ini bukan untuk berkait dengan KKN, di sana tidak boleh sampai mabuk-mabukan. Nah ini artinya Anda memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat berkaitan dengan COVID-19. Selanjutnya ini jangan persoalan itu dibiarkan berlarut Anda, karena ini jangan. Kalau sudah ada persoalan, sudah ada pecahkan bersama dosen pembimbing, sudah ada anak mahasiswa KKN PPM ini, sudah ada konsultasi kepada dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbing memberikan vokasi, Anda didampingi setiap kegiatan begitu. Kemudian inilah, tetapi ini yang harus orang-orang terpinggirkan ini. Nah ini ada yang seperti ini yang harus dipecahkan, termasuk berkaitan dengan COVID-19. Ini akan orang yang terpinggirkan, sudah tidak makan, kurus kering, rumahnya jelek itu misalnya. Nah ini adalah bagian dari memberikan pengetahuan dan kesejahteraan. Kalau mungkin kita berikan, tetapi intinya kita itu adalah TOT, transfer of teknologi. Pengetahuan lah sudah transfer dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ini kan mereka-mereka yang terpinggirkan ini, mereka-mereka yang terpinggirkan seperti ini kalau di Bali kan tidak ada kereta api, ini di Jawa dan ini tidak punya tempat tinggal, kemudian di jalanan seperti tidur di jalanan seperti ini. Ini adalah mereka-mereka yang terpinggirkan yang perlu mendapat pemecahan masalah untuk kita sebagai mahasiswa KKN ketika di lapangan. Seterusnya, biasanya di sini dia orang miskin dilarang sekolah karena tidak punya duit, karena pendidikannya. Nah ini kan orang-orang yang terpinggirkan ini. Nah ini diusir ini karena orang-orang ini orang terpinggirkan. Nah inilah yang harus kita peduli. Mahasiswa itu peduli, termasuk dosen pembimbingnya peduli, berikan solusi kalau ada persoalan seperti ini. Nah ini persoalan-persoalan. Kemudian orang miskin dilarang sakit. Nah, karena kalau sakit itu biayanya mahal.
sakit itu biaya mahal ini. Orang miskin dilarang sakit. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Nah inilah mereka-mereka yang terpinggirkan. Ketika terpinggirkan, bagaimana memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitarnya. Inilah tugas kita. Jadi, biasanya fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34-nya. Tetapi fakir miskin dipelihara oleh jalanan. Ini seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ini harus kita diskusikan. Nah, kita tanyakan apa yang kurang jelas. Selanjutnya, ya, matur suksema, Om Santi Santi Santi. Oh.